Kalau kita ngomongin Stephen Chow, pasti langsung terbayang wajah lucunya, gaya bicaranya yang khas, dan film-film yang bikin kita ketawa sampai sakit perut. Tapi di balik kesuksesan besarnya sebagai aktor, sutradara, dan penulis naskah, kehidupan pribadinya ternyata jauh lebih rumit dan menyentuh hati. Kisah percintaannya yang panjang dan beberapa kasus hukum yang sempat menghebohkan publik justru jadi bagian cerita yang menarik untuk kita bahas lebih dalam. Mari kita mulai dari kisah cintanya yang memang selalu jadi sorotan. Orang-orang terdekat dan penggemar lama tahu betul ada sosok bernama Luo Huijuan yang memegang tempat istimewa di hati Stephen. Mereka bertemu saat sama-sama masih berjuang membangun nama di industri hiburan. Waktu itu, Luo Huijuan sebenarnya sudah cukup dikenal dan populer, sementara Stephen masih berjuang keras untuk mendapatkan peran besar. Hubungan mereka berjalan sangat dekat dan hangat, bahkan Stephen sering memanggilnya dengan panggilan sayang yang akrab. Rencananya mereka ingin melangkah ke jenjang pernikahan, tapi sayangnya, karir Stephen mulai melesat sangat cepat. Kesibukan yang makin padat dan fokus yang terbagi membuat waktu untuk bersama makin sedikit. Di sisi lain, Luo Huijuan menginginkan kehidupan yang lebih tenang dan menetap, sementara Stephen merasa masih banyak hal yang harus ia capai. Perbedaan prioritas inilah yang akhirnya memisahkan mereka, padahal rasa sayang masih ada. Bertahun-tahun kemudian, saat kabar duka datang bahwa Luo Huijuan meninggal dunia karena sakit keras, Stephen sangat terpukul. Ia pernah mengakui kalau wanita itu sangat baik dan berkesan mendalam baginya. Ia sempat menyesal karena di masa lalu terlalu sibuk mengejar ambisi sampai melupakan hal yang paling berharga. Banyak orang percaya kalau adegan atau kalimat menyentuh dalam film-film Stephen Chow sebenarnya adalah cara diam dia untuk mengenang sosok ini. Setelah berpisah, nama Stephen kembali dikaitkan dengan aktris cantik Zhu Yin. Kisah ini justru yang paling terkenal dan paling diingat banyak orang karena mereka berpasangan di layar lebar dalam karya legendaris Perjalanan ke Barat. Di film itu, kisah cinta mereka sangat indah tapi berakhir tragis, dan ternyata kehidupan nyata mereka pun mirip sekali. Awalnya hubungan mereka terlihat sangat romantis, media selalu mengabarkan kebersamaan mereka, dan publik sangat mendukung pasangan ini. Namun, seiring berjalannya waktu, kabar kurang enak mulai beredar. Ada desas-desus tentang orang ketiga dan perubahan sikap Stephen yang makin terkenal dan makin sulit ditebak. Zhu Yin sendiri pernah bercerita bahwa sifat Stephen berubah drastis saat namanya makin melambung tinggi. Keduanya punya karakter yang sama-sama keras kepala dan sulit mengalah, ditambah jadwal kerja yang selalu berbenturan, membuat hubungan itu tak bisa dipertahankan sampai akhir. Perpisahan ini meninggalkan kesan mendalam bagi Zhu Yin, yang sempat mengaku butuh waktu lama untuk benar-benar melupakan masa lalu itu. Tak lama kemudian, nama Karen muncul masuk ke dalam daftar wanita yang pernah mengisi hati Stephen Chow. Hubungan mereka bermula dari lokasi syuting yang sama. Yang unik dari kisah ini adalah meskipun hubungan asmara mereka berakhir, persahabatan dan kerjasama profesional tetap terjaga baik. Karen Mok pernah bilang kalau Stephen adalah sosok yang sangat jenius dan berbakat besar dalam dunia perfilman, tapi di sisi lain, dia adalah tipe orang yang tertutup, sulit didekati secara emosional, dan seringkali sulit dimengerti. Meski sudah tak lagi berpasangan, mereka tetap bekerja sama dalam proyek-proyek besar seperti sepak bola, Shaolin hingga Kung Fu Hustle. Perpisahan mereka berjalan damai tanpa drama besar, dan sampai sekarang hubungan keduanya tetap akrab sebagai rekan kerja yang hebat. Ada lagi sosok bernama Alice Yu Menfung, yang ternyata mendampingi Stephen cukup lama, bahkan lebih lama dibandingkan hubungan-hubungan sebelumnya. Ia bukan hanya kekasih, tapi juga bertindak sebagai manajer yang mengurus urusan keuangan dan investasi Stephen. Hubungan ini berlangsung belasan tahun lamanya, dan banyak orang mengira ini bakal jadi pasangan yang bertahan sampai tua. Sayangnya, kisah indah itu berakhir pada perpisahan yang sangat pahit dan berujung ke ruang pengadilan. Setelah berpisah, Alice mengajukan gugatan hukum yang cukup besar dan menghebohkan publik. Ia menuntut sejumlah uang yang nilainya sangat fantastis, dengan alasan menuntut hak atas komisi dari pengelolaan uang yang pernah ia lakukan. Ia mengaku ada perjanjian kesepakatan yang pernah disetujui secara lisan di antara mereka. Kasus ini berlangsung bertahun-tahun, naik ke tingkat banding, dan menyita banyak perhatian media. Namun, keputusan akhir pengadilan memenangkan pihak Stephen Chow, karena bukti yang diajukan dianggap tidak cukup kuat dan perjanjian lisan itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Kasus ini menjadi babak paling kelam dalam sejarah hubungan pribadi Stephen,
karena apa yang dulunya dibangun atas dasar kepercayaan, akhirnya berubah jadi perselisihan yang panjang dan melelahkan. Selain kisah asmara, ada juga beberapa kasus hukum lain yang sempat melibatkan nama besar Stephen Chow. Ia pernah berselisih paham dengan beberapa perusahaan produksi film maupun mantan rekan kerja soal masalah hak cipta, pembagian keuntungan, hingga perselisihan kontrak kerja. Di dunia hiburan, hal seperti ini memang cukup sering terjadi, apalagi saat film yang dibuat sukses besar dan menghasilkan uang banyak. Sebagian besar masalah itu akhirnya bisa diselesaikan dengan cara damai atau lewat jalur hukum yang memenangkan pihak Stephen. Hingga saat ini, tidak ada catatan kasus kriminal berat yang pernah menimpanya, semuanya berpusat pada masalah bisnis dan hubungan pribadi. Kalau kamu lihat gambaran keseluruhannya, terlihat jelas bahwa Stephen Chow adalah sosok yang sangat berdedikasi tinggi pada pekerjaan. Kesuksesan besar yang ia raih ternyata harus dibayar dengan harga mahal, yaitu seringkali kehilangan orang-orang yang dicintainya. Banyak mantan kekasih maupun rekan kerja yang menyebutkan kalau ia sosok jenius tapi punya kepribadian yang sulit dimengerti, perfeksionis, dan terlalu fokus pada ambisi. Sampai usianya sudah tak lagi muda, ia masih belum menikah dan memilih hidup agak tertutup, jauh dari sorotan media berlebih. Energi dan perasaannya seolah-olah sudah dituangkan habis ke dalam karya-karya yang ia buat. Mungkin karena pengalaman cinta yang selalu berakhir kandas dan berakhir pahit, ia memilih untuk menyendiri dan mencurahkan segala isi hatinya lewat cerita-cerita di filmnya. Begitulah kisah lengkapnya, campuran antara kesuksesan gemilang, kisah cinta yang menyayat hati, dan perselisihan hukum yang rumit. Semakin kita tahu sisi lain kehidupannya, semakin kita paham bahwa di balik tawa yang ia berikan ke penonton, ternyata ada banyak sekali rasa dan cerita yang ia simpan sendiri.